Save Raja Ampat, saya rasa hal ini adalah satu hal yang menjadi atensi bagi kita semua yang ada di Indonesia, tentang apa yang baru kita ketahui yang diviralkan oleh salah satu aktivis Greenpeace yang menyuarakan untuk selamatkan Raja Ampat, karena adanya pertambangan nikel yang dilakukan secara brutal dan merusak ekosistem alam yang ada di Raja Ampat. Dan ini ketika viral, ada satu hal yang saya sayangkan gitu, bagaimana dengan cerobohnya masyarakat Indonesia memberikan sebuah penilaian, bahkan sebuah penghakiman, bahwa ini adalah kesalahan daripada pemerintahan saat ini tanpa mau mencari tahu tentang apa yang benar-benar terjadi gitu loh. Nggak mau pakai 5W1H, apa, kenapa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana hal ini bisa terjadi. Ini ya contoh ya, ketika ada foto-foto atau video-video yang bertebaran yang digenerasi sebenarnya oleh AI gitu. Seakan-akan Kepulauan Pianemo yang selama ini jadi ekowisata, ikon ekowisata Raja Ampat itu dirusak dengan pertambangan, dan disitulah yang dilakukan pertambangan nikel. Padahal harus dipahami ya, pulau-pulau yang dilakukan pertambangan itu jauh posisinya daripada Kepulauan Pianemo. Contoh aja kayak Pulau Gak, itu selisih jaraknya 40 km antara Pulau Gak dan Kepulauan Pianemo. Dan yang harus dipahami lagi, Kepulauan Pianemo yang jadi ikon ekowisata itu adalah kepulauan yang dasarnya kars, jadi nggak ada nikel sama sekali di sana. Jadi banyak disinformasi dan misinformasi yang sengaja ditebarkan di media sosial untuk provokasi masyarakat, dan masyarakat termakan akan hal ini. Yang kedua, tentang kapan sih dan siapa sih sebenarnya yang bertanggung jawab tentang hal ini. Kalau kita bicara nyari salahnya siapa, ini kita balik di 98. Salahnya paling awal adalah ketika adanya kontrak kerjasama yang ditandatangani dengan PT Gag Nikel. Di pemerintahan Presiden Soeharto, kontrak kerjasama itu diberikan kepada PT Gag Nikel oleh pemerintah. Dan pada saat itu PT Gag Nikel masih 75% sahamnya dikuasai oleh asing, oleh Australia. Itu awal mulanya. Dan tahun 99, akhirnya operasi yang disepakati di 98 itu harus tertunda karena Presiden Gus Dur menentukan daerah itu menjadi daerah konservasi atau hutan lindung. Nah, mereka nggak bisa melakukan apa-apa karena ada kebijakan itu daripada Presiden Gus Dur. Tapi sayangnya di 2004, yang menurut saya ini adalah suatu hal yang fatal dan jadi lampu hijau tentang semuanya ini terjadi saat ini, adalah ketika Presiden Megawati Soekarno Putri itu mengeluarkan Kepres 41 tahun 2004, di mana memberikan dispensasi terhadap pertambangan di hutan lindung, dan salah satunya kepada PT Gag Nikel ini. Daripada dispensasi yang diberikan, makanya mereka bisa mengajuin AMDAL dan izin-izin selanjutnya gitu ya. Tanpa adanya Kepres ini, mereka nggak akan bisa ngaju-ngajuin itu gitu. Jadi ini yang amat saya sayangkan, dan jadi pertanyaan buat saya, kenapa diberikan dispensasi di hutan lindung? Hutan yang harusnya kita lindungi, bukan kita jajah, bukannya kita rusak demi pertambangan. Ini yang jadi pertanyaan saya, dan menurut saya menjadi lampu hijau dari semua masalah yang terjadi. Kalau dibilang karena takut one prestasi, karena sudah terlanjur punya kontrak kerjasama dengan perusahaan asing, kenapa nggak cari usaha lain gitu loh? Alternatif penyelesaian lain. Nyatanya karena di pemerintahan Pak SBY di 2008, PT Garnikel akhirnya diakuisisi oleh Antam. Jadi ini sebuah pertanyaan gitu, kenapa pas 2004 nggak dicari solusi lain, malah diberikan dispensasi. Dan di pemerintahan Pak SBY nggak ada satu hal pun yang dilakukan. Sampai akhirnya AMDAL itu tetap diajukan, dan di 2014 ketika Pak Jokowi baru menjabat, AMDAL-nya itu dikeluarkan. Ini yang harus dipahami ya, AMDAL proyek sebesar itu nggak bisa sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Perlu tahunan untuk ngajuin AMDAL itu. Jadi kalau mau kita lihat, ya Kepres 41 2004 ini yang jadi lampu hijau, mereka bisa ngajuin segalanya dan memulai segalanya. 2014 keluar AMDAL, 2015 keluar izin kehutanan, 2017 keluar izin pertambangan, dan 2018 mulai beroperasi. Jadi ini mau nyalahin Pak Prabowo sebenarnya agak lucu gitu loh. Karena ini adalah kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Kenapa Pak Prabowo yang kalian salahin? Jadi kalau kalian nyalahin Pak Prabowo, kalian yang lucu sebagai masyarakat tanpa mau mencari tahu, nyalahin ke sini. Kalau kalian menuntut agar pemerintah Pak Prabowo berusaha mencari penyelesaian, oke lah. Tapi kalau nyalahin tentang apa yang terjadi, kalian lucu. Yang ketiga, ini ada sebuah pertanyaan besar buat saya gitu. Proyek ini sudah mulai beroperasi di 2018. Dan kalau kita mau lihat dampak lingkungannya, nggak perlu 5 tahun kok. Setahun, 2 tahun juga udah bisa kelihatan. Harusnya kalau Greenpeace benar-benar peduli tentang apa yang terjadi gitu, harusnya mereka udah suarakan dari 2020 kan. Eksistensi mereka cukup lama kok di Indonesia. Kenapa baru sekarang mereka peributkan masalah apa yang terjadi di Raja Ampat? Ini juga yang jadi sebuah pertanyaan besar di kepala saya. Yang terjadi di Raja Ampat, itu yang ditambang adalah Pulau Gak. Tapi yang di-highlight oleh Greenpeace itu adalah Kepulauan Pianemo yang jadi ikon ekowisata. Dia ada posting sebuah video di mana latar belakangin Kepulauan Pianemo, lantas
diarahkan ke arah tambang yang ada ekskavatornya di Tanah Merah, lalu ke arah penduduk Papua yang seakan-akan tidak terima bahwa Pianemo ini yang dirusak. Ini adalah salah satu alat gitu loh, cara untuk mempengaruhi cara berpikir masyarakat seakan-akan pemerintah nggak peduli bahwa itu adalah salah satu harta terbesar Indonesia dan mereka merusak itu hanya demi pertambangan. Ini kenapa gitu loh, itu jadi pertanyaan buat saya. Kenapa baru sekarang, kenapa yang dipakai bukanlah data-data yang mereka miliki daripada Pulau Gak yang katanya dieksploitasi, tapi malah menunjukkan Kepulauan Pianemo. Saya ngelihat ada beberapa komentar di media sosial yang ngelihat postingannya Greenpeace justru berkomentar kayak, kenapa Papua nggak merdeka sendiri aja, biarkan Papua merdeka. Jadi ini membuat saya berpikir, apakah ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh orang-orang yang berharap Papua bisa lepas daripada Indonesia dan memberikan dana kepada Greenpeace. Ini asumsi memang, tapi ini adalah sebuah penilaian yang muncul karena saya melihat apa yang terjadi. Apakah mungkin juga bahwa mereka baru menyuarakan ini sekarang karena pertambangan ini dikuasai oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, bukan perusahaan asing lagi. Bahkan sudah hampir semuanya itu loh, perusahaan-perusahaan dalam negeri yang pegang. Apakah ini adalah salah satu upaya daripada asing gitu ya, yang ingin merebut kembali usaha pertambangan di Indonesia dan menggelontorkan dana terhadap LSM ini, NGO ini? Balik lagi ya, ini sebuah asumsi, tapi ini adalah asumsi yang muncul karena runtunan kejadian yang terjadi. Saya nggak heran kalau misalnya itu terjadi, karena Pak Prabowo sendiri sudah mengingatkan kita kan, bahwa hati-hati dengan antek asing yang ingin memecah belah bangsa. Kalau memang tidak ingin memecah belah bangsa, kenapa harus memberitakan suatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita tunjukkan. Contohnya seperti itu. Jadi balik lagi, intinya kita sebagai masyarakat Indonesia dituntut untuk bijaksana dan berusaha mencari tahu untuk memberikan penilaian kita dan bagaimana kita harusnya mensupport pemerintah supaya bisa menyelesaikan permasalahan yang ada, bukannya saling menyalahkan dan saling terpecah belah karena kita dukung si ini, dukung si itu. Karena dengan terpecah belahnya kita, asing atau siapapun itu akan sangat bahagia karena mereka berhasil melakukan tujuan mereka.